Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa GPR TV dimanapun Anda berada. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dan masih di sini saya Dimas Aditya Nugraha akan menemani 30 menit waktu Anda ke depan di sini di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan masih di suasana pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun ini, yang sudah berjalan 1 tahun, masih setia menemani kita. Di sini ada redaktur Info Publik, Bung Untung Sutomo. Apa kabar, Bung Tomo? Alhamdulillah, baik Mas Dimas dan pemirsa sekalian, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan di sini ada redaktur GPR TV, Bung Jojo Raharjo. Sehat, Bung Jojo? Selamat sehat semua buat kita semua, meski juga ada beberapa rekan-rekan mungkin pemirsa yang ada efek hujan besar kemudian banjir. Kita berdoa semuanya lekas selesai penanganannya, Bung Dimas. Iya, ini banjir di mana-mana nih. Semoga cepat selesai. Curah hujan masih tinggi. Dan kemudian semoga kita aman selalu semua dan bisa menikmati info terbaru tentu saja dari Kominfo Newsroom. Kira-kira apa yang mau disampaikan, Bung Tomo? Ya, makasih Mas Dimas dan pemirsa sekalian. Ya, di tengah kondisi menurut BMKG bahwa ini menjelang akhir dari musim hujan dan memang terjadi curah hujan yang cukup ekstrim, mungkin menjadi kewaspadaan semua ya untuk kita dan masyarakat seluruhnya, termasuk pemirsa juga. Headline seperti biasa di Kominfo Newsroom 1 pekan ke depan juga masih menyoroti soal kemungkinan masih terjadinya potensi bencana hidrometeorologi yang cukup besar karena kita tahu beberapa hari lalu BMKG dan juga Lembaga Penerbangan Nasional LAPAN juga sudah memberikan antisipasi ya, menyampaikan antisipasi ya dengan menyampaikan perkiraan cuacanya, sehingga diharapkan masyarakat bisa mengantisipasi lebih awal gitu ya. Meskipun ya akhirnya banjir juga terjadi di beberapa daerah, tapi minimal masyarakat bisa lebih awal mengantisipasi itu. Nah, itu headline yang pertama yang diulas oleh Kominfo Newsroom 1 pekan ke depan. Kemudian headline kedua masih terkait dengan program vaksinasi COVID-19 yang sudah memasuki tahap kedua. Jadi ini sungguh satu update yang sangat mengembirakan, kabar positif yang sangat mengembirakan bahwa program vaksinasi sudah mencapai targetnya, diharapkan sukses ya dengan pelaksanaan tahap kedua. Di dalam program ini saat ini sudah malah menyasar kepada kelompok lansia dan komorbid. Nah, ini BPOM dan Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan izin untuk vaksinasi terhadap lansia dan kelompok komorbid. Kemudian di program vaksinasi ini juga yang bersamaan dengan kelompok lansia itu adalah bagi pekerja publik dan termasuk juga pegawai negeri sipil. Ini sudah ditargetkan di program vaksinasi tahap kedua ini dilaksanakan, sehingga ini nanti sesuai dengan pesan Bapak Presiden bahwa semua diharapkan bisa turut mensukseskan program vaksinasi sehingga sangat membantu proses penanganan COVID-19 yang sudah cukup membuat kita porak-poranda ya dari sisi ekonomi, kemudian kegiatan masyarakat dan sebagainya. Jadi diharapkan hingga pada tahun ini kita bisa menyelesaikan seluruh tahapan vaksinasi secara keseluruhan. Nah, itu di vaksinasi, Mas Dimas dan pemirsa sekalian. Baik. Kemudian di berikutnya, Kominfo Newsroom juga akan mengulas dari sisi sektor Polhukam. Ini salah satunya adalah soal sikap pemerintah terhadap Undang-Undang Pemilu. Nah, ini sudah ditegaskan oleh pemerintah bahwa melalui Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno sudah menegaskan tidak ada rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan lebih jelas oleh Mas Jojo di segmen berikutnya. Kemudian masih di Polhukam, ini juga Kominfo Newsroom banyak menyoroti soal Otsus Papua. Ini kenapa masih Otsus Papua? Karena kita tahu bahwa permasalahan Papua ini banyak disoroti oleh dunia internasional, sehingga perlu ada keseriusan, bukan keseriusan, tapi lebih kepada prioritas soal pemberitaan, sehingga bisa berimbang.
Ya, dari sektor Polhukam kemudian kita bergerak ke sektor ekonomi, itu juga masih terkait dengan pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional ya, bagaimana update-nya, kemudian seperti apa program kelanjutannya dibanding 2020, misalnya ada peningkatan apa dan sebagainya, termasuk saat ini ada kebijakan PPKM mikro, skala mikro di desa dan kelurahan. Nah ini bagaimana relasi sipennya, kemudian apakah penggunaan dana desanya, kemudian seperti apa aturannya. Nah ini nanti terus kami update di sektor ekonomi. Kemudian untuk membangkitkan sektor ekonomi pula, Kominfo Newsroom juga akan terus turut mengkampanyekan tagar dari Bangga Buatan Indonesia ya. Program ini sangat difokuskan karena diharapkan bisa membangkitkan sektor UMKM. Nah, ini di sektor ekonomi. Kemudian di PMK juga masih terkait dengan update penanganan COVID-19, soal bagaimana ketersediaan rumah sakit, kemudian bagaimana penanganannya di daerah, misalnya apa kendalanya dan sebagainya. Ini terus kami update secara rutin. Kemudian mengingat ini sudah menjelang akhir musim penghujan, sehingga ada persiapan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLHK, bekerjasama dengan BNPB dan Badan SAR untuk mengantisipasi karhutla di tahun 2021 ini. Ini lebih awal dilakukan agar kita bisa juga memiliki antisipasi lebih awal. Itu Mas Dimas dan pemirsa sekalian, beberapa topik yang akan terus kami update di Kominfo Newsroom. Baik, menarik sekali Bung Tomo, kendati masih COVID, berbagai penyelesaian masalah-masalah yang ada juga tetap dilakukan pemerintah ya. Mulai dari penanganan musibah banjir, terus kemudian ada persiapan karhutla. Jadi memang kondisinya sudah kita harus berdamai atau sudah terbiasa dengan COVID-19, menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan protokol kesehatan yang lebih baik, sehingga masalah di depan atau peristiwa-peristiwa depan dapat kita lanjutkan atau hidup terus berjalan, kira-kira seperti itu, Bung Tomo ya. Baik, terima kasih Bung Tomo. Pemirsa, kami ingatkan bahwa mulai Januari 2021, GPR TV pindah kanal frekuensi. Jadi bagi Anda yang belum memindai kanal frekuensi di parabola Anda, silakan di C-band Telkom 4 frekuensi 3766, SB 21818 polarisasi horizontal, dan Q-band C9 frekuensi 11861, SB 45000 polarisasi horizontal. Dan kami akan segera kembali setelah yang satu ini.